Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah supaya pembelajaran kita kali ini dimudahkan dan dilancarkan dan juga diberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dampak interaksi antar ruang terhadap mobilitas penduduk. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin kan kita bahasnya bab interaksi antar ruang. Nah, kali ini kita bahasnya tentang dampaknya interaksi antar ruang ini terhadap mobilitas penduduk. Apa sih itu mobilitas penduduk ya? Kita lihat ya. Jadi, mobilitas penduduk antar wilayah Indonesia. Mobilitas penduduk ini adalah gerakan penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam waktu periode tertentu. Nah, mobilitas penduduk ini terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Pertama-tama kita bahas mobilitas permanen dulu ya. Mobilitas permanen yang disebut juga migrasi, yaitu pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menetap. Seseorang yang melakukan migrasi disebut migran. Nah, seseorang juga dikatakan migran, biasanya orang tersebut tinggal di daerah tujuan minimal selama 6 bulan. Nah, selanjutnya migrasi ini terbagi menjadi dua, yaitu migrasi internasional dan migrasi internal atau migrasi nasional. Nah, migrasi internasional yaitu adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Nah, migrasi internasional ini ada imigrasi, emigrasi, remigrasi, dan evakuasi. Kita bahas satu-satu ya. Imigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk ke suatu negara dari suatu negara ke negara lain. Misalkan contoh dari Indonesia ke Malaysia gitu. Atau ke Kanada gitu ya. Nah, selanjutnya emigrasi. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Misalkan ada penduduk Indonesia keluar untuk menetap di negara lain seperti itu. Nah, selanjutnya adalah remigrasi. Remigrasi yaitu kembalinya para emigran ke negara asalnya. Misalkan Indonesia ada yang berimigrasi ke Amerika Serikat, lalu dia kembali lagi ke Indonesia. Nah, itu adalah disebut remigrasi. Selanjutnya adalah evakuasi. Evakuasi ini adalah perpindahan penduduk dalam rangka mengungsi untuk menghindari bahaya yang mengancam. Kalian pasti sering dengar, apa itu evakuasi, evakuasi gitu kan ya. Hayo cepat dievakuasi, misalkan sedang dalam keadaan genting gitu ya. Nah, itu dia adalah perpindahan penduduk dalam rangka untuk mengungsi, untuk menghindari bahaya yang mengancam. Seperti itu. Nah, selanjutnya sorry. Selanjutnya adalah migrasi internal atau migrasi nasional. Migrasi internal atau migrasi nasional itu disebut juga perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain di wilayah suatu negara. Jadi dia ini lingkupnya masih dalam satu negara ya. Kalau tadi emigrasi kan dari negara lain ke negara lain. Nah, ini dari daerah ke daerah di suatu negara. Ini dia terbagi menjadi transmigrasi, urbanisasi, retour atau kembali ke desa, dan juga foreign set. Yang pertama kita bahas transmigrasi. Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang berpenduduk padat ke pulau atau provinsi yang berpenduduk jarang. Nah, ini contohnya kayak misalkan di Pulau Jawa karena penduduknya sudah terlalu banyak dipindahkan atau bertransmigrasi ke Pulau Kalimantan, contohnya yang masih sedikit ya. Selanjutnya adalah urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari kota untuk menetap di desa. Jadi misalkan kalian lihat dari desa-desa banyak yang berpindah atau menetap di kota supaya biasanya mencari pekerjaan dan lain-lain sebagainya ya, seperti itu.
Nah, kalau Retour-Auschem atau kembali ke desa, ini adalah perpindahan penduduk dari kota untuk menetap ke desa. Ternyata bukan cuma orang-orang desa yang ingin ke kota, tetapi orang kota juga ada yang ingin ke desa, gitu kan, untuk menetap. Mungkin dia terlalu sudah tidak nyaman tinggal di kota, gitu kan, ya ingin pergi ke desa. Selanjutnya adalah Forensen. Forensen adalah orang-orang yang tinggal di luar kota atau pinggir kota, tetapi mempunyai mata pencaharian atau bekerja di kota. Contohnya misalkan orang-orang yang tinggalnya misalkan di Cibinong, gitu kan, di daerah Citerep dan lain-lain, dia bekerjanya di kota Jakarta karena banyak pekerjaan di sana. Nah, itu disebut Forensen. Jadi dia pergi keluar kota atau ke kota-kota pusat itu hanya untuk bekerja atau mata pencahariannya di sana, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mobilitas non permanen. Mobilitas non permanen itu adalah gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tidak menetap. Kalau tadi kan mobilitas permanen itu dia menetap ya, jadi dia pindah ke suatu tempat dan dia menetap tinggal di tempat tersebut bisa lebih dari 3 tahun ke atas kayak gitu. Nah, kalau mobilitas non permanen ini dia pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain tapi tidak menetap. Nah, jenis-jenisnya ini adalah mobilitas komutasi atau mobilitas ulang-alik. Yang kedua, mobilitas sirkulasi atau sirkuler. Mobilitas komutasi atau mobilitas ulang-alik ini adalah gerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang tidak menetap dan tidak menginap atau pergi pulang pada hari yang sama. Jadi dia itu pergi ke suatu tempat, tidak menginap, tapi tidak menetap juga, tapi dia pergi pulang pada hari yang sama. Contohnya itu ada para pedagang asongan, pelajar, pegawai, terus wisatawan seharian kayak gitu kan. Jadi misalkan banyak pedagang asongan yang pergi misalkan dari Bogor ke Jakarta, pulang lagi ke Bogor gitu kan. Dia cuma untuk berdagang. Pelajar misalkan ada yang di Citerep atau di Cibinong, dia sekolahnya di Bogor kota kayak gitu kan. Atau pegawai yang tinggal di Cibinong, dia bekerja di Jakarta kayak gitu. Dia tidak menetap dan tidak menginap, dia hanya pergi pulang pada hari yang sama. Nah, selanjutnya sorry. Nah, selanjutnya kita bahas dampak mobilitas penduduk ini. Kalau tadi kita bahas mobilitas penduduknya ya, mobilitas itu perpindahan bisa disebut juga ya. Jadi perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Mobilitas tuh ya. Itu juga disebut migrasi. Jadi migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk menetap maupun sementara. Nah, perseorangan maupun kelompok juga. Ada beberapa akibat atau dampak dari mobilitas penduduk ini. Yang pertama, kita bahas dulu dampak migrasi internasionalnya ya. Jadi kan tadi kita bahas migrasi internasional. Nah, migrasi internasional ini terjadi karena adanya perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Nah, ada dampak positif dari emigrasi. Yang pertama, dapat membangun solidaritas dan persaudaraan antar bangsa. Yang kedua, dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli. 3, adanya penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan. Yang keempat, adanya pengenalan ilmu dan teknologi dapat mempercepat ahli teknologi. Selanjutnya, ada dampak positif dari imigrasi. Imigrasi. Dampak positifnya adalah dapat menambah devisa bagi negara, terutama dari penukaran mata uang asing, meningkatkan taraf hidup TKI atau TKW yang sukses bekerja di luar negeri. Ketiga, mengurangi ketergantungan tenaga ahli dari luar negeri jika emigran yang belajar ke luar negeri kembali pulang dan ikut membangun negerinya.
Keempat, secara tidak langsung dapat mengenalkan kebudayaan kepada bangsa lain. Oke, maaf, ini emigrasi yang tadi Nah, selanjutnya dampak negatif dari imigrasi. Kalau tadi kita bahas dampak positifnya, sekarang kita bahas dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi kalau kalian lihat sekarang kan globalisasi itu makin merajalela ya. Ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Salah satu negatifnya itu kita mengikuti kebudayaan asing gitu, seperti konsumtif dan lain-lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya, imigran seringkali memiliki tujuan kurang baik seperti mengedarkan narkoba dan menyebarkan paham-paham tertentu yang tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi, kehadiran imigran ini dari luar negeri ke dalam negeri kita ini banyak dampak positifnya, tapi juga ada dampak negatifnya. Salah satunya yang negatif itu tersebarnya narkoba gitu kan, yang dari luar negeri dan lain-lain, dan paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila yang kita anut kayak gitu. Yang ketiga, rawan terjadinya spionase dan sabotase yang mengancam keamanan dan pertahanan negara. Jadi yang namanya imigran dari luar gitu kan, dari luar negeri, pasti ada perbedaan-perbedaan paham gitu kan ya, atau misalkan tidak selalu melulu mempunyai niat yang baik, ada juga yang mempunyai niat yang jahat seperti mau memecah belahkan persatuan Indonesia kayak gitu ya. Nah, selanjutnya dampak negatif dari emigrasi. Kalau tadi kita bahas dampak positifnya ya kan, sekarang negatifnya yaitu negara akan kekurangan tenaga terampil dan ahli karena banyak di antara mereka yang lebih memilih bekerja di luar negeri karena fasilitas dan upah yang lebih baik. Jadi kalau kalian lihat banyak orang-orang yang pinter malah justru dia beremigrasi gitu kan, karena mungkin ngerasa tinggal di luar negeri lebih baik kayak gitu. Nah, akhirnya di negara kita kekurangan nih tenaga terampil dan ahli karena banyak di antara mereka yang lebih memilih bekerja di luar negeri. Yang kedua, adanya emigran ilegal atau tidak resmi dapat memperburuk citra negara dan menimbulkan masalah tertentu bagi negara. Nah, selanjutnya kita bahas urbanisasi. Apa sih itu urbanisasi? Jadi kan tadi kita udah bahas urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar. Nah, ini ada faktor pendorongnya terjadinya urbanisasi, yaitu terbatasnya kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan di desa. Biasanya orang-orang dari desa itu ke kota ngerasa lebih banyak lahan pekerjaan itu di kota dibandingkan di desa, seperti itu. Yang kedua, tanah pertanian di desa banyak yang sudah tidak subur atau mengalami kekeringan. Karena yang tadinya mungkin bekerja sebagai petani, karena lahan pertanian yang ada di desa sekitar itu sudah kering dan tidak subur, akhirnya mereka beralih mencari kerja di perkotaan, seperti itu. Yang ketiga, kehidupan pedesaan lebih monoton daripada perkotaan. Biasanya orang-orang juga berurbanisasi ke kota, itu salah satunya mereka merasa tinggal di desa itu monoton dan gitu-gitu aja, beda dengan perkotaan yang banyak mall dan lain-lain. Akhirnya mereka memutuskan berurbanisasi ke kota. Selanjutnya, yang keempat, fasilitas kehidupan kurang tersedia dan tidak memadai. Ada juga yang merasa tinggal di desa itu fasilitasnya kurang memadai gitu kan, misalkan kayak teknologinya dan lain-lain sebagainya lebih lengkap di kota. Akhirnya mereka merasa ingin berurbanisasi ke kota gitu. Kelima, upah kerja di desa rendah. Memang upah kerja di desa itu kebanyakan tidak seperti upah-upah yang ada di kota gitu kan. Tapi gaya hidupnya atau barang-barang ekonominya juga sebenarnya sama gitu. Di desa mungkin harganya lebih rendah dibandingkan di kota, makanya kenapa kota itu upahnya itu tinggi seperti itu. Nah, yang keenam, timbulnya bencana desa seperti banjir, gempa bumi, kemarau panjang, dan wabah penyakit. Jadi di desa itu karena belum banyak pelatihan gitu kan. Jadi kebanyakan itu wabah penyakit itu masih banyak gitu. Akhirnya yang merasa tinggal di desa itu terkena wabah penyakit, bencana alam, banjir dan sebagainya, akhirnya mereka memutuskan untuk berurbanisasi ke kota. Nah, selanjutnya ada faktor penarik kenapa orang-orang itu ingin berurbanisasi. Yang pertama, faktor penariknya itu kesempatan kerja lebih banyak dibandingkan di desa. Jadi kalau tadi kan yang mendorong dia itu pengen urbanisasi gitu ya. Kalau ini yang menarik. Jadi kalau tadi lebih ke
yang mendorongnya sekarang yang lebih dia pengen kerja di kota, pengen ke kota nih gitu. Yang pertama, kesempatan kerja lebih banyak dibandingkan dengan di desa gitu. Kedua, upah kerjanya lebih tinggi. Yang ketiga, tersedia berbagai fasilitas kehidupan seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan pusat-pusat perbelanjaan. Yang keempat, kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya ada dampak positif dari urbanisasi ini. Ketika orang-orang itu memutuskan untuk urbanisasi, dampak positifnya yang pertama adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk desa melalui kiriman uang dari hasil pekerjaan di kota. Jadi banyak orang yang sudah bekerja di kota itu mengirimkan uangnya kembali kepada warga-warga yang ada di desa gitu, seperti ke ibunya, ayahnya, atau bahkan sanak saudaranya. Yang kedua, mendorong pembangunan desa karena penduduk telah mengetahui kemajuan di kota. Ketika dia beranjak ke kota gitu kan, pengetahuan dia makin banyak lagi. Oh, ternyata di kota seperti ini. Oh, ternyata untuk membangun misalkan saluran air dan lain sebagainya seperti ini. Bisa diterapkan di desa seperti itu. Yang ketiga, bagi desa padat, urbanisasi dapat mengurangi jumlah penduduk. Bagi desanya yang sangat padat gitu kan, ada yang desanya itu sangat padat, itu mengurangi masalah pengangguran di desa karena jumlah penduduk di desa karena sudah terlalu padat. Yang keempat, mengurangi masalah pengangguran di desa. Ketika di desa sudah tidak ada pekerjaan, lalu dia berurbanisasi ke kota, akhirnya dia mendapat pekerjaan dan tidak menjadi pengangguran lagi dan mengurangi pengangguran yang ada di desa tersebut. Yang kelima, kota dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja. Jadi karena di kota itu banyak pabrik-pabrik, gitu kan, perusahaan-perusahaan, akhirnya membutuhkan tenaga kerja kan. Nah, akhirnya tersalurkanlah itu yang dari desa itu menuju ke kota seperti itu. Nah, selanjutnya di kota semakin banyak sumber manusia yang berkualitas. Jadi karena misalkan di kota di desa ini kan biasanya pemahaman ilmunya itu masih masih natural gitu ya kalau orang-orang desa. Akhirnya ketika di kota itu dia menjadi orang-orang yang berkualitas gitu. Nah, ada dampak negatif dari urbanisasi ini. Yang pertama, desa kekurangan tenaga kerja untuk mengolah pertanian. Dampak negatifnya karena orang-orangnya itu pergi ke kota, akhirnya desa ini kekurangan tenaga kerja untuk mengolah pertaniannya. Kedua, perilaku masyarakat desa sering yang tidak sesuai dengan norma setempat sering ditularkan dari kehidupan kota. Jadi biasanya ketika dia itu pindah ke kota gitu kan ya, terus misalkan dia masih ada sanak keluarga di desa, itu dia menularkan norma-norma yang tidak sesuai dengan desa setempat kayak gitu, karena dia sudah tercampur baur dengan kehidupan kota. Ketiga, desa banyak kehilangan penduduk yang berkualitas karena yang berkualitasnya itu memutuskan pergi ke kota, akhirnya penduduk yang berkualitas di desanya itu hilang gitu kan. Yang keempat, kota semakin padat penduduknya dan cenderung memunculkan masalah pengangguran, tunawisma, gubuk liar, kemacetan, lalu lintas, dan meningkatnya kejahatan, pelacuran, perjudian, dan bentuk masalah sosial lainnya. Ketika ada dari desa ke kota itu penduduk di kota jadi semakin banyak kan. Terus ketika dia tidak dapat pekerjaan di kota, akhirnya kan dia jadi pengangguran, terus jadi tunawisma, nggak punya rumah ya kan. Jadi banyak kubuk-kubuk liar karena dia tidak bisa membangun rumah yang sebagaimana harusnya gitu kan. Terus terjadinya kemacetan lalu lintas, terus meningkatnya kejahatan, pelacuran karena mungkin tidak bisa bekerja gitu kan, perjudian, dan bentuk masalah sosial lain. Nah, sekarang kita bahas transmigrasi. Nah, transmigrasi ini kan tadi perpindahan penduduk dari provinsi atau pulau yang padat penduduknya ke provinsi yang jarang penduduknya. Nah, ada jenis-jenis transmigrasi. Yang pertama, transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang pembiayaan seluruhnya ditanggung pemerintah. Yang kedua, transmigrasi spontan atau swakarsa, yaitu transmigrasi yang pembiayaan seluruhnya ditanggung sendiri. Ada juga transmigrasi sektoral atau khusus, yaitu transmigrasi yang dilakukan karena hal-hal yang khusus seperti terhadap penduduk yang terkena bencana alam, para penganggur, dan tunawisma. Yang keempat, transmigrasi lokal, yaitu transmigrasi penduduk dalam provinsi yang sama. Yang kelima, yaitu transmigrasi bedol desa, transmigrasi yang memindahkan penduduk seluruh desa beserta para pejabat pemerintahannya. Nah, selanjutnya ada tujuan transmigrasi ini. Jadi orang-orang bertransmigrasi ini ternyata ada tujuannya gitu kan. Yang pertama, meningkatkan dan mengatur perpindahan penduduk. Yang kedua, mengembangkan daerah-daerah pemukiman baru.
di daerah yang relatif jarang penduduknya. Jadi kalian bisa lihat di sini kan, misalkan ini di Jakarta Pusat, dia berpindah ke misalkan Belitung atau ke Bangka gitu kan. Selanjutnya, menyebarkan penduduk supaya merata dan seimbang di setiap wilayah. Jadi supaya transmigrasi ini tujuannya supaya misalkan semua pulau itu rata gitu kan, seimbang di setiap wilayah, enggak lebih banyak pulau Jawa atau lebih banyak pulau Sumatera gitu kan. Yang keempat, mendorong dan memperlancar proses pembangunan daerah. Supaya pembangunan daerah ini berjalan, akhirnya dilakukan transmigrasi gitu kan, biar orang-orangnya itu menyebar dan akhirnya bisa membangun daerah tersebut. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup para transmigran. Seperti itu. Selanjutnya, ada dampak positif dari transmigrasi, yaitu memproses pemerataan penduduk di setiap pulau. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup transmigran dan masyarakat setempat. Ketiga, memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan transmigrasi. Yang keempat, mengurangi pengangguran bagi daerah yang padat penduduknya. Yang kelima, meningkatkan produksi pertanian seperti perluasan perkebunan kelapa sawit, karet, coklat, dan lain-lain. Yang keenam, meningkatkan dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, meningkatkan taraf hidup transmigran itu maksudnya ketika dia itu ditempatkan di wilayah yang lebih sepi gitu kan, yang lebih sepi penduduknya, di daerah itu tuh akan dimajukan gitu, atau akan dinaikkan taraf hidup transmigrannya itu gitu, supaya sumber daya alamnya itu kan masih banyak gitu kan, jadinya bisa meningkatkan taraf hidup transmigrannya. Terus memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan transmigrasi. Jadi kita yang tadinya itu kekurangan tenaga kerja ketika transmigran itu kan misalkan dari Pulau Jawa ke Kalimantan, nah di Pulau Kalimantan itu akhirnya memenuhi kekurangan tenaga kerja itu gitu. Yang keempat, mengurangi pengangguran bagi yang daerah pada penduduknya. Ketika dia misalkan di Pulau Jawa itu jadi pengangguran, ketika di Pulau Kalimantan mungkin dia bisa jadi bekerja gitu kan, karena lahan pekerjaan itu masih banyak seperti itu. Yang kelima, meningkatkan produksi pertanian seperti perluasan perkebunan kelapa sawit, karet, coklat, dan lain-lain. Jadi ketika ada transmigrasi itu di suatu tempat itu dia akan ditingkatkan produksi pertaniannya. Kenapa? Karena kan orang-orang yang bertransmigrasi itu bisa meningkatkan produksi pertanian itu gitu kan, bisa membagi-bagi ilmunya. Misalkan yang tadinya Pulau Jawa, dia bertransmigrasi di Pulau Kalimantan, dia membagi ilmunya di Pulau Kalimantan seperti itu. Yang keenam, meningkatkan dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang terakhir ada dampak negatif dari transmigrasi. Yang pertama, muncul kecemburuan sosial antara penduduk setempat dengan para transmigran yang membangun daerah barunya. Jadi ketika ada suatu penduduk yang disuruh transmigrasi dan ada juga yang nggak disuruh transmigrasi, ya yang nggak ini dia biasanya memiliki kecemburuan. Misalkan dalam hati dia pengen gitu bertransmigrasi, tapi kenapa bukan dia gitu kan? Dia cemburu karena yang transmigrasi ini dia bisa membangun daerah barunya gitu kan, karena masih sepi gitu kan, belum tercemar dan lain-lain. Yang kedua, pada beberapa orang tertentu masih berpandangan negatif terhadap program transmigrasi sebagai upaya pengambil alihan lahan penduduk setempat. Jadi ada juga yang masih berpandangan negatif ketika disuruh transmigrasi itu, wah pasti ini lahan saya mau diambil nih, misalkan buat jalan tol atau misalkan buat perkantoran, perusahaan, dan lain-lain gitu. Jadi berpikirannya masih negatif. Yang ketiga, rawan terjadinya konflik yang dilatar belakangi masalah SARA. Jadi rawan terjadinya konflik-konflik karena yang dilatar belakangi masalah SARA itu. Yang keempat, terbengkalainya lahan-lahan pertanian jika transmigran tidak betah dan kembali ke daerah asalnya. Ketika suatu penduduk yang disuruh bertransmigrasi itu ternyata tidak betah di kota yang dia transmigrasinya itu, akhirnya misalkan dia sudah membangun lahan pertanian gitu kan, akhirnya dia balik lagi ke tempat asalnya, akhirnya lahan pertanian tersebut kan terbengkalai kan, karena tidak ada yang mengurus kayak gitu. Nah, selesai deh pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian selalu semangat belajar IPS-nya ya. Jangan lupa selalu baca. Oke, terima kasih. Jangan lupa belajar terus di rumah. Semangat terus, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.